Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suka-Suka TV. Masih bersama saya Lek Gembul. Untuk kalian yang baru tahu dan baru bergabung di channel ini, saya mau kasih tahu kalau channel Suka-Suka TV ini sekarang membahas tentang kasus-kasus kriminal baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di mancanegara. Semoga bisa terhibur dan bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Langsung saja di video kali ini saya mau membahas kasus yang ada di Turki sana. Jauh banget ya Turki. Ya seperti perasaan si dia sama kamu yang jauh banget kayaknya untuk didapatkan. Cie. Jadi kasus ini bagus banget pokoknya untuk pembelajaran kita semua yang sudah berumah tangga. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Terima kasih yang sudah bergabung. Langsung saja kita bahas cerita kasusnya. Saya ajak kalian berkenalan dengan pria berumur 26 tahun bernama Gasen. Pria tampan ini berasal dari Turki dan sekarang bekerja sebagai staf keuangan di Rumah Sakit Medical Park Hastanesi, Turki. Gasen merupakan pribadi yang pendiam dan tertutup. Gasen adalah pria yang baik, taat beribadah dan sayang kepada orang tua dan keluarganya. Gasen adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Gasen ini orangnya rajin bekerja dan tidak lupa selalu ngirimin orang tuanya uang bulanan ya meskipun jumlahnya tidak banyak. Pada tahun 2013, Gasen ini menjalani hubungan asmara dengan wanita cantik yang bernama Nira. Nira sendiri usianya lebih tua 2 tahun dari Gasen. Nira bekerja sebagai apoteker dan kebetulan kerjanya di rumah sakit yang sama dengan Gasen. Gasen sendiri sudah bercerita kepada orang tuanya kalau dia punya pacar yang cantik dan baik hati. Mendengar hal itu, orang tua Gasen ikut bahagia dan menyarankan anaknya untuk segera menikah saja. Ngapain lama-lama, nanti keburu tua malah nggak laku-laku gitu kata orang tua Gasen. Karena Gasen ini anak yang taat dan hormat kepada orang tua, akhirnya pada bulan Juli tahun 2014, Gasen pun menikahi Nira kekasihnya. Saat pernikahan itu, usia Gasen sekitar 28 tahun dan Nira 30 tahun. Karena belum punya rumah, mereka berdua pun tinggal di apartemen di sekitaran komplek rumah sakit tempat mereka berdua bekerja. Kehidupan mereka berdua terlihat sangat bahagia. Banyak yang mengira mereka ini pasangan yang sangat serasi. Meskipun sifat mereka ini berbeda satu sama lain. Gasen orangnya pemalu dan pendiam. Sedangkan istrinya Nira orangnya itu rame heboh kayak tetangga rumah saya. Cuma bedanya tetangga saya nggak cantik. Kalau Nira istri Gasen ini cantik banget. Oke lanjut, beberapa tahun menjalani biduk rumah tangga, masalah pun mulai muncul dikarenakan mereka berdua tidak kunjung dikaruniai momongan. Dan masalah ini jadi bertambah besar gara-gara kedua orang tua Gasen dan Nira ini ikut campur. Orang tua Nira menyalahkan Gasen dan menuduh Gasen orangnya kurang perkasa, pendiam, nggak peka dengan istri. Begitu juga sebaliknya orang tua Gasen menyalahkan Nira dan menuduh Nira rahimnya nggak subur, istrinya yang terlalu sibuk bekerja. Harusnya istri itu di rumah aja fokus ngurusin rumah tangga dan suami. Wah ribet pokoknya kalau orang tua sudah ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Masalah rumah tangga Gasen dan Nira ini tidak kunjung selesai. Bahkan pada bulan Ramadan tahun 2015, Gasen disuruh pulang ke rumah oleh orang tuanya untuk memberi pelajaran kepada Nira kalau Nira masih nekat ingin terus bekerja. Gasen pun ribut dengan orang tuanya karena terlalu ikut campur dengan rumah tangganya. Akhirnya dengan berat hati, Nira pun berhenti bekerja untuk menyenangkan hati orang tua Gasen. Akhirnya sejak bulan September 2015 Nira berstatus sebagai pengangguran. Selama jadi pengangguran, Nira jadi suntuk di rumah karena suaminya bekerja. Dia sendirian gak ada teman. Tapi mau gimana lagi, Nira tetap harus menjalaninya daripada nanti mertuanya ngomel-ngomel gak jelas. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, akhirnya yang ditunggu-tunggu pun terjadi. Pada bulan April tahun 2016 Nira hamil dan sudah memasuki bulan ketiga. Kabar ini tentu saja disambut bahagia oleh orang tua Gasen dan Nira. Semua heboh dan berbahagia, saking bahagianya sampai-sampai rumah tetangga saya yang tadi dirobohkan. Hehehe, bercanda tetangga. Lanjut ke ceritanya, pada bulan Agustus 2016 di saat usia kandungan istrinya sudah 7 bulan, Gasen curhat kepada ibunya mengenai nafsu Nira saat di kasur yang sudah tidak bisa terbendung lagi. Gasen mengeluh kecapean, perasaan dulu nggak gitu-gitu amat, kok sekarang sudah kayak banteng nyeruduk terus 24 jam nonstop. Gasen sampai ngilu dipaksa terus, sampai lecet semua manuknya si Gasen.
Ibu Gasen pun menasihati kalau itu adalah hal yang normal, wajar namanya istri sedang mengandung. Masih belum puas dengan jawaban ibunya, Gasen pun bertanya ke dokter yang ada di rumah sakitnya bekerja. Dokter pun menjawab hal yang sama seperti ibunya, kalau itu hal wajar dan normal bagi wanita hamil karena meningkatnya hormon estrogen dan progesteron, di mana aliran darah di sekitar organ intim semakin kuat serta bagian dada yang sangat sensitif. Makanya tersentuh dikit saja istri sudah nyerutuk ngegas sampai pol. Hal ini pun dibicarakan Gasen dengan istrinya dan alhamdulillah Nira pun bisa mengerti dan berjanji untuk lebih mengontrol lagi hasratnya itu mulai sekarang. Pada tanggal 6 September 2016 saat baru sampai di apartemen sepulang kerja, Gasen kaget di ruang tamunya ada seorang pria yang sudah dikenalnya bernama Dali. Dali ini adalah teman kerja istrinya dulu saat masih bekerja di apoteker. Lah terus Gasen bertanya dong kepada Dali teman istrinya ini, "Ada urusan apa kamu di sini, Li, Dali?" Sambil cengar-cengir Dali menjawab, "Aku habis dapat kerjaan dari istrimu, Nira." Setelah menjawab itu, Dali kemudian nyelonong pergi. Gasen masih kepo dong dan penasaran, kemudian bertanya kepada istrinya, "Ada urusan apa Dali tadi di sini?" Istrinya pun menjawab dengan jujur kalau dia baru saja membayar Dali untuk memuaskan hasratnya yang terlalu besar. "Salah sendiri kamu, terlalu banyak syarat dan gak bisa melayani libidoku yang besar. Masa aku minta jatah suami sendiri harus ini harus itu, ribet banget. Lagian namanya hasrat itu gak bisa terkontrol dan sewaktu-waktu muncul. Masa aku harus menahannya, malah jadi stres, bisa-bisa pengaruh jelek ke janinku. Lagian juga si Dali itu kuat dan tahan lama, gak kayak kamu baru main 5 menit sudah KO. Manukmu cuma menang panjang tapi letoy." Begitu jawab Nira kepada suaminya. Mendengar hal itu, Gasen marah dong dan mengancam Nira akan melaporkan kejadian ini ke orang tuanya. Nira nggak takut, malah ngomong balik, "Lapor saja sana, aku nggak takut biar orang-orang tahu siapa yang salah dan mengapa aku melakukan hal begini." Beberapa hari kemudian Gasen sadar dan bilang ke istrinya, kapanpun istrinya membutuhkan, Gasen siap melayani. Wah, kayak polisi saja ini ya. Lagian masalah gini-ginian kalau sampai orang tua masing-masing tahu kan jadi malu. Urusan ranjang nggak perlu jadi konsumsi publik. Akhirnya Gasen dan Nira pun saling memaafkan dan memahami satu sama lain. Nira senang bukan kepalang dengan situasi ini. Setiap kali nafsunya muncul, dia langsung genjot Gasen. Pokoknya Gasen sampai lempoh sehari bisa sampai 4 kali. Gila si Nira ini ya. Ini kalau istri saya kayak gini saya yang seneng, hehehe. Gasen yang memang cupu untuk urusan ranjang sebenarnya sudah tidak kuat melayani nafsu istrinya yang begitu beringas. Sampai-sampai dia pulang kerja membuat alasan nggak pulang ke rumah karena ada rapat kerja keluar kota. Mendengar itu, Nira bukannya ngiyain, malah minta ikut rapat keluar kota. Nggak apa-apa, nanti nunggu Gasen pulang kerjanya di hotel saja. Gasen tentu saja beralasan lagi kalau hotelnya satu kamar untuk rame-rame sama temannya. Pokoknya Gasen ada aja alasannya untuk menghindari istrinya. Mau gimana lagi, memang Gasen benar-benar udah nggak kuat kalau nggak ada istirahatnya. Niat Gasen sih cuma ingin istirahat dari keganasan nafsu istrinya, ya paling nggak 2 hari sekali begitu. Tapi hasrat istrinya ini memang nggak bisa kalau ditahan. Sampai pada hari Kamis sore tanggal 15 September 2016, Gasen pun pulang ke rumah dan mendapati kalau pintu rumahnya dikunci dari dalam. Gasen pun membunyikan bel tapi Nira nggak kunjung membuka pintunya. Sampai setelah 5 menit berlalu, baru Nira membuka pintu rumahnya. Setelah membuka pintu rumahnya, Nira pun cengar-cengir tersenyum dan berkata bahwa dirinya sedang kedatangan tamu dan berharap suaminya tidak marah. Gasen pun masuk ke dalam rumahnya dengan hati yang tidak tenang. Buru-buru Gasen langsung berjalan menuju ke kamarnya dan mendapati si Dali sedang buru-buru memakai celananya. Gasen pun menghampirinya dan menendang kepala si Dali karena marah. Si Dali beralasan seperti dulu bahwa dia datang kemari karena undangan dari Nira. Dia dibayar sebesar 10.000 lira atau setara 4 juta rupiah untuk melayani nafsu Nira. Bahkan Nira pun marah kepada suaminya karena siapa suruh keluar kota, 3 hari nggak pulang-pulang dan nggak ada kabar. Nira sudah curiga kalau Gasen memang sengaja menghindari dirinya. Dengan amarahnya, Gasen langsung menuju ke dapur untuk mengambil kapak naga geni 212 Wiro Sableng untuk menyerang Dali yang coba untuk kabur tapi berhasil ditarik bajunya sama si Gasen. Saat mau menyerang Dali, ternyata Nira muncul lalu memukul kepala suaminya dengan pot bunga hingga Gasen pun tertunduk di lantai. Dali pun mencoba merebut kapak naga geni 212 Wiro Sableng yang dipegang Gasen, sehingga terjadi perebutan yang terlihat sangat mengerikan.
Sampai akhirnya Nira muncul lagi dengan membawa gunting dan langsung menyerang ke bagian leher sang suami. Kapak Wiro Sableng yang terlepas kemudian diambil oleh si Dali dan langsung memukulkannya ke kepala Gasen sampai beberapa kali. Cairan merah pun muncul dari kepala Gasen dan muncrat kemana-mana, membuat Dali dan Nira panik. Lalu kemudian langsung membawa Gasen ke City Hospital. Selama 4 hari Gasen masih sadar, namun kemudian koma hingga akhirnya menghadap Sang Ilahi pada hari Senin tanggal 19 September 2016. Nira dan Dali pun ditetapkan sebagai tersangka. Dengan menangis sedih di depan polisi serta keluarganya, Nira pun mengakui menyesal atas apa yang terjadi kepada suaminya. Dia pun mengakui kalau dia nggak ngerti kenapa nafsunya bisa sampai beringas begitu sejak usia kehamilannya masuk bulan ke-7. Dari pengakuannya, Nira mengatakan kalau sang suami susah diajak begituan saat nafsunya memuncak. Bahkan sang suami malah cenderung berbohong dan menghindarinya. Inilah yang membuat Nira tersinggung. Harusnya sebagai suami kan mendampingi dong, bukannya menghindar. Harusnya kasih solusi dong, entah pakai terong, apa pakai timun, atau pisang kek. Yang penting nafsu istri bisa terpenuhi, bukannya malah kabur kayak cicik gitu sama istri. Makanya Nira berpikir untuk mencari pelampiasan lelaki lain saat nafsunya sudah di puncak tidak bisa terbendung. Saat ide ini disampaikan kepada Dali sebagai mantan rekan kerjanya, malah Dali yang menyodorkan dirinya sendiri dengan bayaran 10.000 lira untuk 2 kali main dengan durasi 30 menit. Dali sendiri sebenarnya sudah menikah dan punya 3 orang anak. Memang Dali sendiri lagi cari uang sampingan karena gaji dia sendiri tidaklah banyak. Makanya itu Dali mau menerima tawaran Nira tanpa main hati dan tanpa sepengetahuan suami Nira. Sebenarnya sudah 6 kali Dali ini melayani Nira, yang 2 kalinya ketahuan dan ternyata berakhir di jeruji besi. Pengacara Dali dan Nira yang bernama Ismail mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak berniat mengakhiri nyawa Gasen. Justru sebaliknya, mereka berdua ini melakukan tindakan pembelaan diri. Tubuh Gasen jelas lebih besar dengan amarah yang begitu memuncak pada saat itu, ingin menghabisi Dali dan Nira. Makanya Dali dan Nira menghabisi Gasen duluan. Saat dimulainya persidangan pada bulan Oktober 2016, sebenarnya Nira sedang melahirkan bayi anak laki-laki yang lucu. Hasil sidang pertanggal 13 Februari 2016, baik Nira dan juga Dali terkena pasal penyerangan untuk membela diri. Nira dan Dali sama-sama divonis 14 tahun penjara. Tapi untuk Nira diberi keringanan dikarenakan dia baru melahirkan dan masih menyusui. Untuk Nira, dia diberikan waktu untuk merawat dan menyusui bayinya dan dia baru menjalani hukumannya pada tahun 2019. Bagaimana menurut kalian? Apakah yakin dengan apa yang dikatakan Nira saat persidangan? Ataukah yang dikatakan Nira itu semua bohong? Semua hanya alasan dia saja supaya bisa bercinta dengan Dali? Silahkan kalian berimajinasi dan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya guys. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya bisa update terus video dari channel Suka-Suka TV. Terima kasih dan sampai ketemu di video-video lainnya. Saya Le Gembul, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.